Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiana Putra Kataviani dengan NIM akhir 120 dari kelompok B10. Jadi di sini saya akan mengerjakan laporan anatomi di blok 2.2 kardiorespirasi. Jadi nanti ada 3 laporan yang saya jadikan satu. Laporan pertama mengenai traktus respiratorius superior, yang kedua mengenai cor, yang ketiga mengenai traktus respiratorius inferior. Jadi laporan yang pertama itu mengenai traktus respiratorius superior. Nah, di traktus respiratorius superior ini dia dimulai dari nasus, tadi hidung, terus berlanjut ke faring, lalu berlanjut ke laring yang terakhir. Jadi yang pertama itu ada nasus externus. Nah, nasus externus itu dia bersinggungan dengan dia dibentuk oleh os nasal, os maksila, dan juga os frontal. Nah, selain dari dibentuk oleh osa, nasus externus ini juga dibentuk oleh cartilago. Cartilagonya ada processus lateralis, cartilago septinasi, cartilago alaris mayor dan minor. Yang terakhir ada cartilago septinasi. Nah, yang selanjutnya itu ada cavum nasi. Nah, cavum nasi itu merupakan ruangan yang berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan apexnya itu di superior yang sempit. Nah, di cavum nasi ini ada 2 apertura. Yang pertama itu apertura anterior dan juga apertura posterior. Apertura anterior itu disebut nares. Jadi nares itu dia menghubungkan cavum nasi dengan bagian inferior dari nasus externus dan lingkungan luar. Tapi kalau yang apertura posterior itu disebut coana, ya, dia tuh yang membuka jalan ke nasofaring. Nah, yang selanjutnya itu ada di cavum nasi itu dia ada 3 regio. Yang pertama tuh ada vestibulum nasi, terus regio olfaktori sama regio respiratoria. Nah, dari vestibulum nasi sendiri itu dia ruangan yang ada di dalam nares dan dibatasi oleh kulit yang terdapat rambut. Dia fungsinya tuh buat menyaring udara yang masuk. Terus yang kedua ada regio respiratoria. Nah, regio respiratoria itu dia bagian paling besar di cavum nasi. Dia ada banyak suplai darah dari neovaskular dan dia tuh dibatasi oleh epitel respiratory. Nah, yang terakhir itu ada regio olfaktori. Nah, regio olfaktori itu tuh regio paling kecil dan dia ada di apex cavum nasi. Dia dibatasi oleh epitel olfaktoria. Nah, epitel olfaktoria ini dia berisi reseptor olfaktorium dan juga nervus olfaktori. Jadi selanjutnya itu ada septum nasi. Nah, septum nasi itu merupakan dinding media yang memisahkan antara cavum nasi dextra sama cavum nasi sinistra. Nah, di septum nasi itu ada cartilago septinasi, vomer lamina perpendicularis, os ethmoidal, spina nasalis, os frontal, crista nasalis, os maxilla, sama os palatina. Yang selanjutnya itu ada dinding lateral dari cavum nasi. Nah, cavum nasi sendiri itu punya 3 kelengkungan tulang. Dia bertingkat dan disebut dengan konka. Nah, konka itu dibagi lagi jadi 3. Ada konka nasalis superior, konka nasalis media, sama konka nasalis inferior. Nah, konka nasalis itu dia membagi cavum nasi itu menjadi 4 saluran udara. Yang pertama itu ada recessus sphenoethmoidalis, terus ada meatus nasi superior, meatus nasi media, sama meatus nasi inferior. Nah, selanjutnya itu ada vaskularisasi dari nasal atau nasus. Nah, aliran darahnya itu berasal dari arteri karotis interna dan juga arteri karotis eksterna. Nah, arteri karotis interna itu nanti bakal bercabang jadi arteri
sphenopalatina, terus jadi palatina mayor, labialis superior, sama ramus lateralis nasi. Terus yang kedua itu kalau yang arteri karotis interna itu dia bakal bercabang jadi arteri ethmoidalis anterior dan juga arteri ethmoidalis posterior. Vena-venanya tuh sama namanya kayak arterinya, dan dia tuh jalannya selaras sama arterinya. Terus yang kedua itu ada inervasinya. Nah kalau inervasinya sendiri itu untuk sensoris penciuman itu dia menggunakan nervus olfactorius. Nah terus ya kalau sensorik umum itu dia pakai nervus ophthalmicus, nervus ethmoidalis anterior posterior, nervus maxillaris. Kalau autonomnya dia pakai nervus facialis sama nervus maxillaris. Nah di septum nasi itu juga ada anastomosis dari cabang-cabang arteri facialis. Nah dia itu membentuk plexus yang letaknya itu dekat dengan permukaan, disebut plexus Kieselbach. Nah plexus Kieselbach ini dia tuh tempat yang sering terjadi epistaksis atau mimisan. Jadi yang selanjutnya itu adalah farina. Farina itu saluran muskulomembranosa panjangnya 12-14 cm yang menghubungkan kavitas nasi dan kavitas oris dengan laring dan juga esofagus. Nah faring sendiri itu dibagi menjadi tiga parts, yaitu ada nasofaring, terus orofaring, sama yang terakhir ada laryngofaring. Yang selanjutnya itu ada yang pertama ada nasofaring. Nah nasofaring itu letak skeletopisnya tuh di vertebra cervicalis 1-2. Dia fungsinya tuh untuk respirasi. Nah di nasofaring itu ada coana, ada opte, ada tonsilla faringea atau adenoid, lalu ada torus tubarius, ada torus levatorius, sama yang terakhir ada recessus pharyngeus. Yang selanjutnya itu ada orofaring. Nah orofaring itu letak skeletopisnya tuh di vertebrae cervicalis 2-3. Nah fungsi dari orofaring sendiri itu untuk jalurnya atau saluran proses pencernaan. Di orofaring itu ada isthmus fallacium, ada arcus palatoglossus, ada arcus palatopharyngeus, ada fossa tonsillaris, sama tonsilla palatina. Nah yang terakhir itu ada laryngofaring. Nah laryngofaring ini letak skeletopisnya tuh di vertebrae cervicalis 3 sama vertebrae cervicalis 5. Di laryngofaring ini terdapat dua bangunan, yaitu ada fossa piriformis sama adductus laryngis. Nah fossa piriformis sendiri itu biasanya itu untuk tempatnya benda tajam kalau misalkan nggak sengaja masuk ke dalam rongga faring kita. Nah selanjutnya ada vaskularisasi. Nah di bagian atas itu divaskularisasi oleh arteri karotis eksterna. Lalu di bagian bawah itu dia vaskularisasinya itu berasal dari truncus thyrocervicalis. Terus di tonsilla palatina itu suplai darahnya itu dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Nah jadi yang terakhir di bagian tractus respiratory superior itu ada laring. Nah laring itu saluran pernafasan, sphincter dan juga organ fonasi. Dia membentang dari lingua sampai trakea. Nah laring ini saluran yang fleksibel saat proses menelan. Saat istirahat itu laring terletak setinggi VC3 sampai dengan VC6. Nah laring itu ada 4 bagian, itu ada skeleton laringis, jaringan lunak laring, kavitas laringis, sama muskuli laringis. Nah skeleton laring itu ada kartilagonya. Nah kartilago laringis itu ada beberapa kartilago, ada 7 kartilago tiroidea, cricoidea, epiglottis, arytenoidea, corniculata, cuneiform, sama triticea. Terus kalau ada juga setelah itu ada kavitas laringis. Setelah di kavitas laringis terus setelah itu ada ruang laring atau kavitas laringis tadi. Nah
ruang laring itu dibagi menjadi 3, ruang supraglotis, transglotis, sama subglotis atau infraglotis. Nah, supraglotis itu letaknya luasnya itu dari aortus laringi sampai plica vestibularis. Terus kalau ruang transglotis itu luasnya dari plica vestibularis sampai plica vocalis. Nah, kalau yang terakhir ruang subglotis itu terbentang dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea. Jadi setelah ini saya akan menjelaskan laporan anatomi yang kedua, yaitu mengenai cor atau jantung. Jadi cor atau jantung sendiri itu dia merupakan organ utama dalam peredaran darah di tubuh manusia. Nah, jantung itu dia dibungkus oleh kantong fibroserosa yang biasanya disebut dengan perikardium. Nah, perikardium ini dibagi lagi jadi 2, yaitu perikardium fibrosum sama perikardium serosum. Nah, yang tengah itu merupakan gambar perikardium. Perikardium fibrosum itu letaknya dia lebih superficialis dibandingkan perikardium serosa. Nah, perikardium fibrosum seperti namanya, dia tersusun oleh jaringan fibros. Fungsinya itu buat ngelindungin jantung, membatasi gerak jantung, dan juga menjaga jantung tuh agar tetap di tempatnya. Kalau perikardium serosum dia tuh lebih profunda dibandingkan perikardium fibrosum. Nah, di antara dua perikardium itu ada ruangan yang biasanya disebut dengan cavum perikardii. Dia berisi cairan serosa yang berisi liquor perikardii. Itu cavum perikardii itu ada di antara lamina parietalis perikardii dan lamina visceral perikardii dari perikardium serosum. Terus selanjutnya itu ada sinus perikardii. Sinus perikardii itu ada 2 di bagian ada 2. Jadi sinus obliquus perikardii sama sinus transversus perikardii. Nah, sinus obliquus perikardii itu dia tuh merupakan refleksi yang berada di tempat dimana vena cava superior, vena cava inferior, sama vena pulmonalis itu dia memasuki jantung. Itu sinus obliquus perikardii. Tapi kalau sinus transversus perikardii itu dia jalur dimana aorta dan truncus pulmonalis itu keluar dari jantung. Jadi letak anatomis dari jantung sendiri itu dia terletak di mediastinum medius. Nah, dia itu ada yang memfiksasi, ada ligamen-ligamen yang memfiksasi. Yang pertama tuh dia difiksasi dengan corpus sterni itu dengan ligamen sternoperikardiaka. Terus dengan proses symphoideus itu ada ligamen sympho-perikardiaka. Terus yang dengan diafragma itu ada ligamen perikardiofrenika. Dengan vertebrae itu ada vertebrae kardiaka. Nah, dia itu di mediastinum terletaknya di cavitas thoracis, tepatnya di mediastinum media. Nah, batas-batasnya sendiri itu di bagian kanan atas tuh ada di SIC2 linea parasternalis dextra. Di bagian kiri atas itu ada di SIC2 linea parasternalis sinistra. Di bagian kanan bawah itu ada di bagian SIC4 linea parasternalis dextra. Di kiri bawah itu di bagian SIC5 linea midclavicularis sinistra. Yang selanjutnya itu ada struktur eksternal dari jantung. Nah, jantung itu ada 4 fasies. Ada fasies anterior, fasies pulmonalis sinister, fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis dextra. Nah, selain fasies itu di core atau di jantung itu ada skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu dia tempat melekatnya miokardium. Jadi untuk sebagai kerangka core atau jantung. Nah,
selain untuk tempat pelekatnya miokardium sebagai kerangka core, itu skeleton cordis itu juga berfungsi sebagai tempat pelekatan cuspis, kaput jantung, dan juga isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, skeleton cordis itu terdiri dari 3 bangunan. Dia ada annulus fibrosus, trigonofibrosum, dan juga septum membranacea. Jadi yang selanjutnya ada struktur interna dari core atau jantung. Nah, struktur internanya itu core itu dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu ada atrium dexter sinister dan juga ventriculus dexter dan juga sinister. Nah, kalau atrium yang pertama tuh ada atrium dexter. Nah, atrium dexter itu ada 2 bagiannya, tuh bagian halus dan juga bagian kasar. Nah, bagian halus itu namanya sinus venarum cavarum. Kalau bagian yang kasar itu ada musculus pectinati. Nah, di bagian halus dan kasar ini dia dipisahkan oleh crista terminalis dan juga sulcus terminalis. Atrium dexter ini tuh dia yang berisi darah yang kaya akan karbon dioksida. Lalu selanjutnya itu ada ventriculus dexter. Nah, ventriculus dexter itu dia cuma terdiri dari 1 ruangan kasar, dia tersusun dari trabecula carne. Nah, trabecula carne ini dia tuh ada 3 jenis. Yang pertama tuh ada musculus papillaris, ada trabecula septomarginalis, sama rigi yang biasanya tuh menonjol ada di bagian dalam. Terus yang ketiga itu ada atrium sinister. Nah, atrium sinister itu terdiri dari sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Nah, ostium ave sinistrum itu dia menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Terus yang keempat itu yang terakhir, ruangan terakhir itu ada ventriculus sinister. Nah, ventriculus sinister itu dia letaknya itu di bagian bawah yang membentuk apex cordis. Nah, miokardiumnya itu dia lebih tebal dibandingkan dengan yang lain. Dia ada vestibulum aorta, ostium aorta, dan juga musculus papillarisnya. Yang terakhir di struktur internal dari core itu ada valva atau katup-katupnya. Nah, katup core itu ada 4. Yang pertama tuh ada valva tricuspidal, yang kedua ada valva mitralis, yang ketiga ada valva pulmonalis, yang terakhir ada valva aorticus. Selanjutnya laporan yang ketiga itu mengenai tractus respiratorius yang inferior. Jadi yang selanjutnya dari tractus respiratorius inferior itu yang pertama tuh ada trakea. Dimulai dari trakea. Nah, trakea itu letaknya tuh setinggi VC 6 sampai dengan VTH 4 atau 5. Terus trakea itu ada dua pembagian atau 2 pars. Dia ada pars cervicalis dan juga pars thoracis. Nah, penyusun dari trakea sendiri itu ada 4, ada cartilago trachealis, ada ligamentum annular trachealis, musculus trachealis, dan juga jaringan pengikat elastis. Di trakea itu ada 2 bangunan penting, yaitu ada bifurcatio-trachea dan juga carina. Jadi bifurcatio-trachea itu dia percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra dan juga sinistra. Dia setinggi VTH 4 atau 5. Nah, kalau carina itu dia penonjolan yang ada pada bifurcatio trachea, fungsinya itu buat reseptor batuk dan juga iritan. Nah, trakea itu divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior dan juga inervasinya itu yang simpatis itu oleh truncus sympathicus dan parasimpatisnya itu oleh nervus vagus dan juga nervus laryngeus recurrens. Nervus recurrens itu kalau misalkan kita sakit tenggorokan atau lagi radang itu yang terserang adalah nervus recurrensnya. Jadi di bronchus itu dibagi menjadi beberapa
Jadi dua zona konduksi dan juga zona respiratorius. Nah, bronkus yang pertama itu ada bronkus primarius, yang kedua ada bronkus secundus, terus ada bronkus tertius dan juga bronkus terminalis. Nah, dari mulai bronkus primarius sampai bronkus terminalis ini dia masuknya zona konduksi, tapi setelah itu ada bronchialis respiratory, itu dia masuknya zona respiratorius. Nah, bronkus primarius itu dimulai dari bifurcatio trachea sampai hilum pulmonalis. Nah, bronkus primarius dextra sama sinistra itu dia beda. Kalau yang dextra itu bronkus primariusnya lebih pendek, terus lebih lebar, diameternya lebih luas. Terus posisinya tuh dia lebih tegak. Kenapa yang kalau yang kiri kebalikannya, dia lebih panjang karena masuk ke pulmonya tuh juga lebih jauh karena ada pendesakan dari jantung. Terus dia lebih sempit dan juga lebih datar atau lebih horizontal karena ada pendesakan dari jantung tadi. Terus yang kedua ada bronkus secundus. Nah, bronkus secundus itu dia kanan kirinya juga beda. Bronkus secundus itu di bagian kanan itu dia ada 3 dan bagian kiri itu ada 2. Terus yang ke 3 itu ada bronkus tertius. Nah, bronkus tertius ini dia di bagian kanan itu, kanan kirinya jumlahnya juga beda. Yang kanan itu ada 10, yang kiri ada 8 atau 9. Yang selanjutnya ada bronkus respiratoris. Nah, bronkus respiratoris itu dia akan nanti berhubungan dengan bronchiolus, dan bronchiolus itu bakal berhubungan langsung dengan ductus alveolaris, terus ke saccus alveolaris dan berujung ke saccus. Nah, selanjutnya itu ada pulmo. Nah, pulmo itu dia organ respiratoris yang terakhir. Nah, pulmo dexter sama sinister itu juga beda. Di pulmo dexter itu dia ada 3 lobus, tapi kalau di pulmo sinister itu cuma ada 2 lobus. Nah, di pulmo dexter itu ada 3 lobus kan tadi. Nah, itu ada lobus superius, medius, sama inferius. Lobus yang superius itu tingginya tuh setinggi SIC 2, yang lobus medius itu setinggi SIC 4, dan lobus inferius itu setinggi SIC 6. Terus dia ada 2 visura, dia ada visura oblique pulmonalis dextra dan juga visura horizontalis pulmo dextra. Terus kalau pulmo sinister itu cuma ada 2 lobus, dia lobusnya setinggi SIC 2 dan juga setinggi SIC 6 doang. Nah, di selain ada itu di pulmo itu juga ada radix pulmonis dan juga hilum pulmonis. Nah, radix itu kumpulan struktur yang mendekatkan pulmo ke struktur di mediastinum. Tapi kalau hilum pulmonis itu daerah atau tempat struktur itu masuk dan juga keluar. Terus vaskularisasi dari pulmo sendiri itu kalau fungsional itu ini vaskularisasi oleh arteri vena pulmonalis, dan yang nutritif itu di vaskularisasi oleh arteri vena bronchialis. Inervasinya itu oleh plexus pulmonalis.